Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang bab dinamika partikel, yaitu penerapan hukum-hukum Newton. Nah, pada video part yang kelima ini kita akan membahas dua permasalahan, yaitu dua benda digantung dengan tali melalui katrol dan dua benda dihubungkan dengan tali melalui katrol, tapi salah satunya ada di atas meja. Ini adalah permasalahan yang kelima, yaitu dua benda digantung dengan tali melalui suatu katrol, seperti yang ada di gambar ini. Dengan catatan di sini massa katrol dan gesekan antara tali dengan katrol ini diabaikan. Langkah pertama kalau menemukan masalah seperti ini, maka kita harus menguraikan gaya-gaya yang ada. Nah, kita uraikan gaya-gaya yang ada. M1 benda 1, di sini ada benda 2, di sini ada katrol. Massa 1 pasti punya gaya berat. Nah, berarti di sini ada W1. Kemudian di sini juga ada W2. Di sini ada tegangan tali T1 ya. Nah, di sini juga ada sebesar T1 juga. Kemudian massa 2, di sini ada tegangan tali 2. Begitu pula di sini ada T2, besarnya sama, di sini T1, di sini T2. Misal massa 2 ini kita buat lebih besar daripada massa 1. Nah, jika massa 2 ini lebih besar massa 1, maka geraknya kemana nih? Kalau seperti itu berarti arah geraknya ke sini. Nah, ini arah percepatannya ke sini, ke bawah, ke arah M2. Kita analisis yang terhadap benda 1 dulu. Benda 1. Kita analisis benda 1. Benda 1 ini kan bergerak ke atas. Nah, arah geraknya ke atas, arah A. Kalau arah gerak ke atas dipercepat, berarti dia berlaku sigma F1 sama dengan massa 1 dikali percepatan. Sigma F1 yang positif yang mana? T1 atau W1, ayo. Searah dengan arah gerak itu yang positif, berarti T1. Min W1 sama dengan massa 1 dikali A. Berarti besarnya tegangan tali T1 itu sama dengan massa 1 dikali A ditambah W atau massa 1 dikali G. Nah, ini adalah besarnya tegangan T1 atau tali, tegangan tali ya, tegangan tali T di posisi 1 atau di benda 1. Terus kalau kita tinjau dari benda 2, benda 2 yang ini ya, berarti dia berlaku sigma F2 sama dengan massa 2 dikali A. Sigma F2 ada apa kali ini? Yang positif mana, yang negatif mana? Searah dengan arah gerak. Arah geraknya ke bawah, berarti W2 dikurangi dengan T2 sama dengan massa 2 dikali A. T2 sama dengan, ini pindah ke ruas ke kanan, menjadi di sini adalah W2 atau langsung ya, M2 dikali G dikurangi dengan M2 dikali A. Nah, ini adalah besarnya tegangan tali T2. Terus ini tadi kan massa katrol dan gesekan katrol itu diabaikan. Sehingga kalau begitu, nah, karena gesekan dan massa katrol diabaikan, sehingga T1 itu sama dengan T2. Nah, kalau begitu T1 sama dengan T2 berarti bisa kita dapatkan massa 1 dikali A ditambah massa 1 dikali G itu sama dengan ini, M2 dikalikan G min M2 dikalikan A. Kita geser ke bawah ya. Di ruas kiri ada MA, di sini ada MG, MA. Nah, yang seragam MA berarti campur MA, MG berarti campur MG. Nah, kita pindah ruas ke kiri yang MA. Berarti di sini ada M1 dikali A, M2 kali A, ini berarti pindah ruas kiri menjadi plus M2 dikali A sama dengan M2 dikali G. Ini plus berarti pindah ruas kanan menjadi negatif M1 kali G.
Nah, seperti ini berarti bisa kita keluarkan massa 1 ditambah massa 2 dalam kurung A sama dengan massa 2 min massa 1 dalam kurung G. Berarti bisa kita dapatkan A itu sama dengan M2 min M1 kali G dibagi dengan M1 plus M2. Atau bisa kita tuliskan juga seperti ini. A itu sama dengan M2 kali G itu kan W. Berarti W2 min W1 dibagi dengan massa 1 plus massa 2. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan percepatan dari sistemnya. Ingat, yang W2 ini jika massa 2-nya lebih besar ya. Artinya yang 2 yang di sini besar dikurangi yang lebih ringan, yang berat dikurangi yang lebih ringan. W2 berarti yang berat dikurangi yang lebih ringan, gitu ya. Ini nanti bisa dibolak-balik, yang besar lebih besar mana? Apakah M1-nya lebih besar daripada M2 atau M2 lebih besar daripada M1? Contoh soal, beban massa 1 dan massa 2 masing-masing 4 dan 6. Nah, G-nya sekian, berarti di sini tulis ya. Massa 1 sama dengan 4 kg. Massa 2 sama dengan 6 kg. Nah, ini ada massa 1, ada W1, massa 2 berarti di sini ada W2. Di sini ada T1, di sini ada T2. Yang kita analisis yang di sini ya. Aslinya di sini juga ada tegangannya. Besarnya tetap sama, T1, T2. Dihubungkan dengan tali dan digantung pada katrol licin. Tentukan percepatan kedua beban dan besar gaya tegangan tali T. Nah, yang ditanyakan yang A, kita nyari berapa percepatannya. Kemudian yang B, yang ditanyakan adalah tegangan T besar sama dengan berapa. Tegangan tali ya, T1 ini kan sama dengan T2, berarti T kita simpulkan T gitu aja. Kita jawab yang A terlebih dahulu. Tadi kita sudah dapatkan A itu kan sama dengan W2 min W1 per massa 1 ditambah massa 2. Ini cara cepatnya ya. Kalau misalkan kalian nggak pengen menghafalkan rumus ini nih, Pak saya nggak mau menghafalkan rumus, pikiran saya penuh kayak gitu. Nah, berarti kalian harus menganalisisnya satu persatu tadi. Analisis terlebih dahulu dari benda 1, kamu dapatkan T1 persamaan T1, terus analisis lagi benda 2, kamu dapatkan persamaan T2. Nah, baru kemudian kamu persamakan T1 sama dengan T2. Nah, dapat deh nilai A-nya. Ini langsung ya, sama dengan W2-nya berapa? 6 kg berarti W 60 ya. 60 massa kali G dikurangi W1 40 dibagi 4 ditambah 6 kg berarti sama dengan 60 kurangi 40 20 dibagi 10 berarti sama dengan coret-coret berarti sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah percepatan dari gerak sistem atau gerak benda. Sekarang yang B, yang ditanyakan tegangan tali. Tegangan tali ini bisa kamu analisis dari benda 1 maupun benda 2, semuanya sama. Misal kita analisis dari benda 1 ya, dari benda 1. Benda 1. Benda 1 itu arah geraknya kan ke sini. Nah, sigma F1 sama dengan massa 1 dikali A. T1 min W1 sama dengan massa 1 kali A. Berarti T1 sama dengan massa 1 kali A ditambah W1 sama dengan massa 1 berapa? 4. Percepatannya 2 ditambah W1 40. Berarti sama dengan 8 ditambah 40 sama dengan 48 Newton. Nah, ini adalah tegangan Taylor. Permasalahan yang keenam yaitu dua benda dihubungkan dengan tali melalui katrol, di mana salah satunya ada di atas meja seperti ini. Nah, kondisi yang pertama yaitu ketika mejanya ini licin. Nah, kita uraikan terlebih dahulu gaya-gaya yang ada. Benda 1 punya gaya berat W1, begitu pula benda 2 punya gaya berat W2. Benda 1 karena ada di atas meja sehingga ada gaya normal N1. Nah, di sini talinya mengalami tegangan karena ditarik oleh benda 2, sehingga di sini ada
tegangan tali. Di sini ada tegangan tali juga. T, di sini ada T, di sini ada T1, di sini ada T2. Massa katrol ini diabaikan ya. Jadi massa katrol dan gaya gesek antara tali dengan katrol ini diabaikan. Karena ini licin sehingga di sini tidak ada gaya gesek ya. Sehingga arah geraknya itu adalah ke bawah. Nah, ini adalah arah gerak A. Kalau pada katrol yang digantung, dua-duanya digantung tadi, kita analisisnya dari satu persatu dulu. Nah, sekarang untuk yang di atas meja, kita analisis secara keseluruhan dulu. Analisis secara keseluruhan dulu berarti sigma F total itu sama dengan massa total dikali dengan A. Massa tot dikali A. Percepatan sistem. Sigma F total ada apa aja di sini? Di sini karena yang menyebabkan gerak itu apa? W2 saja. Ini kan T1 dan T2 ini saling menghilangkan karena besarnya massa katrol dan gesekan katrol itu kan diabaikan. Otomatis T1 sama dengan T2. Ingat loh ya, ini dengan catatan massa katrol dan gesekan antara tali dan katrol ini diabaikan. Beda lagi nanti kalau ininya itu katrolnya tidak diabaikan, artinya dianggap ada seperti ini. Oke, kita lanjutkan di sini. Sigma F total berarti yang menyebabkan gerak apa? W2. Nah, di sini adalah W2 sama dengan, ada lagi nggak? Nggak ada, kan T1 dan T2 saling menghilangkan. Berarti sama dengan massa totalnya adalah massa 1 ditambah massa 2 dikali dengan A. Berarti A, percepatan sistem itu adalah W2 dibagi dengan massa 1 ditambah massa 2. Nah, di sini kita sudah dapat rumus percepatan sistem untuk kasus yang salah satunya ada di atas meja tapi licin. Bagaimana cara menghitung T1-nya? T menghitung tegangan talinya atau T1 dan T2 ini. Nah, kita analisis satu persatu bendanya. Kita analisis dari yang benda 1. Benda 1. Jadi ini kebalikannya dengan yang di katrol yang 2 digantung tadi ya. Kalau tadi dianalisis dari benda 1 dan benda 2 dulu, baru secara keseluruhan. Nah, sekarang di secara keseluruhan dulu, baru benda 1, benda 2. Benda 1, sigma F1 sama dengan massa 1 dikali dengan A. Nah, kita tinjau benda 1. Benda 1 yang menyebabkan gerak adalah T1. Berarti di sini adalah T1 sama dengan massa 1 dikali A. Oh, di sini kita dapat nih sudah langsung T1 sama dengan massa 1 dikali A. Loh, gampang kan? Lebih gampang. Terus bagaimana kalau kita tinjau dari benda 2? Benda 2, nah, terus di sini ya. Benda 2. Benda 2 sigma F2 sama dengan massa 2 massa 2 dikali A. F2, sigma F2 ada apa? Arah geraknya ke bawah, berarti di sini adalah W2 dikurangi T2 sama dengan massa 2 dikali A. Berarti T2 sama dengan W2 dikurangi M2 dikali A. Atau T2 sama dengan massa 2 kali G dikurangi massa 2 dikali A. Nah, ini adalah besarnya T2. Ingat karena tadi katrolnya diabaikan sehingga T1 ini sama dengan T2. Nah, kalau kalian nanti di soal disuruh mencari berapa besarnya tegangan tali, kalian bisa pakai salah satunya. Kiranya yang paling mudah yang mana? Nah, yang paling mudah adalah yang benda 1. Jadi langsung aja pakai benda 1 kalau dia licin. Sekarang bagaimana kalau kasar? Nah, di sini sudah ada sistem yang di sini adalah kasar. Nah, berarti kita uraikan lagi W1, W2. Di sini ada tegangan tali T1, di sini ada tegangan tali juga T2. Kemudian di sini ada gaya normal N1. Nah, karena ada gaya gesek kasarnya, berarti kalau misalkan arah geraknya ke sini, arah geraknya ke sini, arah A, maka gaya geseknya arahnya kemana? Nah, berlawanan dengan arah gerak. Ini adalah gaya geseknya. Berarti kalau kita tinjau secara keseluruhan, tinjau keseluruhan dulu, tinjau keseluruhan, sigma F total sama dengan massa total dikali dengan A. Nah, kita mau nyari A nya dulu. Sigma F total arah geraknya yang positif ya, berarti
W2 dikurangi dengan T1 dan T2 saling menghilangkan ya, berarti tinggal F aja. W2 min F. F siapa? F1 ya, atau F gitu aja. Sama dengan massa total itu adalah massa 1 ditambah massa 2 dikali A. W2 berarti M kali G kan? Nah, kita tulis nanti aja wes. Berarti A itu sama dengan W2 dikurangi F dibagi dengan massa 1 ditambah massa 2. Atau bisa kita tulis lagi, A itu sama dengan W2 dikurangi F itu apa sih? Gaya gesek kan? Berarti mu dikali gaya normal N1 dibagi dengan M1 plus M2. Nah, ini adalah rumus percepatan sistem kalau bidangnya itu, kalau mejanya itu kasar. W2 min mu N1 per M1 plus M2. Ingat, bandingan dengan yang rumus yang pada saat di kondisi licin tadi ya, hampir sama. Kalau tadi A itu sama dengan W2 per M1 plus M2. Nah, kalau kasar, ketambahan ini negatif mu kali N dikurangi dengan gaya geseknya. Itu ya. Jadi W2 min mu kali N1 dibagi M1 plus M2. Sekarang kalau kita mau menentukan besarnya tegangan tali T1 sama dengan T2, karena katrolnya ini diabaikan ya. Massa katrol dan gesekan antara tali dengan katrol diabaikan, sehingga T1 sama dengan T2. T1 sama dengan T2. Oke? Karena apa tadi? Diabaikan, katrol diabaikan. Nah, kita geser ke bawah. Kita analisis satu persatu, berarti ditinjau benda satu dulu. Benda 1. Sigma F1 sama dengan massa 1 dikali A. Massa 1 itu ada, Sigma F1 sama dengan massa 1 dikali A. Sigma F1 lihat di sini, berarti yang arah positif mana? Arah dengan gerak T1. T1 min F sama dengan M1 dikali dengan A. Berarti T1 sama dengan M1 dikali A ditambah F. Kayak gesek. Berarti T1 itu sama dengan M1 dikali A ditambah mu kali N1. Atau N-nya bisa kalian ganti M kali G. Nah, bisa. Nah, ini adalah rumus tegangan tali T1 kalau kita tinjau dari benda 1 ya. Ini T-nya. Kalau kita tinjau sekarang dari benda 2 nih. Benda 2. Kalau tadi benda 1, sekarang benda 2. Berarti sigma F2 sama dengan massa 2 dikali A. Sigma F2 arah gerak ke bawah, berarti W2 yang positif. W2 min T2 sama dengan M2 dikali A. T2 sama dengan T2 nya pindah arus kanan ya, berarti W2 min M2 dikali A. Atau T2 sama dengan M2 kali G min M2 kali A. Nah, ini adalah rumus tegangan tali kalau kita tinjau dari benda 2. Semuanya sama. Besarnya T1 itu sama dengan T2. Bisa kalian ambil dari salah satu benda. Contoh, perhatikan gambar M1 dan M2 secara berturut-turut, besarnya 8 kg dan 2 kg. Berarti M1 sama dengan 8 kg, M2 sama dengan 2 kg. G-nya 10. Jika bidangnya licin, nah licin nih, licin. Tentukan percepatan beban bergerak dan tegangan tali. Nah, ini kan adalah yang pertama adalah A-nya itu berapa, yang B ini kan adalah T-nya itu berapa. Kalau kita uraikan gaya-gayanya, berarti di sini ada W1, di sini ada W2, di sini ada tegangan tali, T2, di sini ada tegangan tali, T1. Karena katrol diabaikan, T1 sama dengan T2. Bisa kalian analisis dari salah satunya. Di sini ada gaya normal N1, ada gaya gesek nggak? Nggak ada karena licin. Nah, kita jawab. Mencari percepatan gimana tadi rumusnya? A itu sama dengan, masih ingat? W2
kalau ada G gesek berarti min, ya kan, min G gesek. Tapi kalau nggak ada W2 aja. Dibagi dengan massa 1 ditambah massa 2. Ini cara cepet kalau kalian sudah memahami yang tadi, yang cara menurunkan rumus A-nya. Kalau kalian sekiranya nggak hafal atau nggak mau menghafalkan atau nggak mau mengingatnya, kalian bisa menganalisisnya satu persatu dulu. Yang secara keseluruhan dulu, sigma F total sama dengan massa total kali A kayak tadi, sehingga nanti didapatkan A-nya. Itu ya. Berarti sama dengan W2-nya berapa? W2 2 berarti 20 dibagi dengan massa 1 8 ditambah ini 20 ya, ditambah M2-nya 2. Berarti sama dengan 20 dibagi 10. Loh, sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan sistem bergerak ke bawah ya. Karena ini licin, jadi meskipun ini lebih berat, maka akan tertarik ke arah M2 karena ini licin. Beda lagi kalau ini ada gesek, pasti ini nggak bisa tertarik kayak gitu. Yang B ditanya tegangan tali, bisa kita tinjau dari salah satunya. Kalau licin nih paling gampang pakai yang mana? Benda 1, benda 2. Benda 1 paling gampang ya, benda 1. Nah, dari benda 1, sigma F1 sama dengan massa 1 dikali A. Sigma F1 hanya ada T1 saja. Sama dengan massa 1 berapa? 8. Dikali A-nya adalah 2. Berarti T1 sama dengan 8 kali 2, 16 Newton. Besarnya T adalah 16 Newton. T1 sama dengan T2 ya. Seperti biasa di akhir video ada soal latihan. Di sini ada soal latihan 8 dan soal latihan 9. Silahkan di pause videonya terus dicoba dikerjakan di buku tulisnya. Sekian untuk part yang 5 ini. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.